Sayyidi Nabila Romain, NIM U2019-1105. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang kajian barat. Dan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang fenomena kajian barat terhadap Al-Quran. Yang kedua adalah bagaimana contoh dua tokoh pemikiran barat Al-Quran dan bagaimana pemikirannya. Serta yang ketiga, saya akan menjelaskan bagaimana kesamaan dan perbedaan dua tokoh tersebut. Yang pertama, fenomena kajian barat terhadap Al-Quran. Modul kajian Al-Quran pertama yang dilakukan barat adalah penerjemahan Al-Quran ke bahasa Latin dan bahasa Eropa lainnya. Kemudian berkembang pada kajian lain terkait dengan Al-Quran. Ada dua teori yang digunakan, yaitu yang pertama teori kesinambungan dan perubahan dan teori peminjaman budaya. Asal-usul perjumpaan Islam dan Barat bermula ketika Islam meluas hingga Spanyol, kemudian menyebar ke dunia percetakan yang dengan mudah dibaca di buku-buku dan jurnal. Ditambah lagi dengan kemajuan teknologi yang memungkinkan semua orang dengan mudah mengakses berbagai informasi. Yang kedua, dua tokoh pengkaji barat dan bagaimana pemikirannya. Yang pertama, Toshihiko Ijutsu dan pemikirannya. Teori semantik dalam menafsirkan Al-Quran ini pertama kali diaplikasikan oleh Toshihiko Ijutsu. Ijutsu mengatakan bahwa yang dimaksud semantik dalam hal ini adalah kajian analitik terhadap istilah-istilah kunci suatu bahasa dengan suatu pandangan yang akhirnya sampai pada pengertian konseptual pandangan dunia masyarakat yang menggunakan bahasa itu, tidak hanya sebagai alat bicara dan berpikir, tapi yang lebih penting adalah bagaimana mengkonsepkan sesuatu dengan penafsiran yang melingkupinya. Yang kedua, John Wansberg dan pemikirannya. John Wansberg merupakan seorang Yahudi dan tokoh Islamolog barat kontemporer. Ia selalu berupaya mengkaji Al-Quran secara sistematis dengan berharapan memperoleh fakta komprehensif mengenai ajaran agama Islam klasik. Pandangan John Wansberg terhadap otentisitas Al-Quran. John Wansberg mempunyai pendapat mengenai Al-Quran, yaitu pertama, skeptis terhadap sajian bukti yang dipegang umat Islam dan Islamolog barat terkait sejarah Islam awal, utamanya yang berkaitan dengan proses wahyu dan era pengkodifikasian Al-Quran. Dalam pengkajian Al-Quran, Wansberg menggunakan analisis sastra dengan prinsip linguistik dan pendekatan objektif. Yang ketiga, perbedaan dan kesamaan dari dua tokoh tersebut. Toshihiko Ijutsu menggunakan teori semantik dalam menafsirkan Al-Quran hingga mencapai akhir pada pengertian konseptual pandangan dunia masyarakat yang menggunakan bahasa itu tidak hanya sebagai alat bicara dan berpikir, tapi yang lebih penting adalah bagaimana mengkonsepkan sesuatu dengan penafsiran yang melingkupinya. Sedangkan kajian yang dilakukan John Wansberg mendapat berbagai kritik dari para pemikir lain, baik sesama orientalis maupun dari umat Islam sendiri. Fazlur Rahman menganggap hasil yang dilakukan tidak memiliki bukti yang tegas, dan bagi Rahman, untuk mengetahui Al-Quran haruslah dicari dalam Al-Quran itu sendiri. Kajian yang lebih objektif dalam memandang Al-Quran dan Islam diperlukan dengan melalui pendekatan selain historis, semisal fenomenologi dan realisme metafisis. Upaya ini dapat memberikan kesejukan di antara pemeluk agama dengan memperkuat adanya common platform. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.